gimana sih komunitas belajar daring? Kalau dia daring, berarti bermoda daring, teman-teman ya, tetap sasarannya berbagi praktik baik. Teman-teman boleh daftar langsung tanpa harus menunggu pengumuman dari PMM. Ya, ada buku saku dan buku panduan terkait komunitas belajar. Teman-teman nanti boleh lihat ya. Di topik kurikulum merdeka juga ada ya. Kenapa tadi kita diarahkan belajar di topik kurikulum merdeka? Karena di sana ada buku saku dan buku panduan terkait komunitas belajar. Kemudian menambah dan menghapus penggerak komunitas maksimal 3. Jadi teman-teman boleh, kalau udah 3 didaftar itu boleh dihapus. Siapa yang menghapus? Teman yang 2 lagi boleh menghapus yang 1. Ya, tapi teman yang membuat itu nggak bisa dihapus oleh 2 lagi yang ditambahkan. Gitu ya teman-teman. Ya, jadi kita bisa hapus ketika ingin diganti penggerak. Kemudian mengedit profil, menambahkan link sosmed, dan menjadwalkan webinar. Ini kita lakukan, bisa kita lakukan di PMM. Teman-teman yang dalam sekolah juga akan melakukan ini ketika teman-teman mendaftarkan webinar daring di PMM. Kemudian melihat daftar webinar terdekat komunitas belajar yang terjadwal di PMM. Ini untuk semua pengguna. Kalau yang 4 ini hanya untuk penggerak. Nah, untuk kita pengguna PMM, hanya sebagai yang guru aja gitu ya, kita juga bisa mencari dan mengikuti komunitas di seluruh Indonesia. Gitu ya teman-teman. Jangan sanksi teman-teman, materinya nanti akan dibagikan admin di grup ya. Kemudian hal penting yang harus kita pahami bersama adalah komunitas belajar yang ada di PMM itu sebaiknya adalah komunitas belajar antar sekolah. Ya, itu dia teman-teman. Tetapi kalaupun komunitas teman-teman dalam sekolah dan memang ingin berbagi ke teman-teman lain boleh gitu ya. Tapi konsepnya adalah daring. Kalau luring tak perlu didaftar. Adapun komunitas dalam sekolah tidak dianjurkan untuk mendaftar di PMM kecuali jika memang ingin berbagi juga dengan guru-guru di luar sekolah. Jadi ada pilihannya. Nah, bagi komunitas yang sudah terdaftar di PMM diharapkan rutin menjadwalkan kegiatan berbagi dalam bentuk webinar di PMM. Ternyata teman-teman, sistem akan merekap berapa kali teman-teman melakukan webinar. Itu akan direkap, ya, direkap kok gitu. Dan bahkan berapa sih kombel aktif di satu daerah itu direkap juga oleh tim PMM, ya. Nah, aspek belajar kita itu yang lain adalah selain tadi di platform Merdeka Mengajar, teman-teman ada tadi 4, ini juga ada di video inspirasi dan juga sesi belajar di pengembangan diri untuk penggerak komunitas. Kita bisa belajar di sini ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ajakannya barangkali adalah yuk mari bangun bersama komunitas belajar dalam sekolah. Tentu kita nyasar yang ramah guru. Teman-teman, apakah kombel ini ramah guru atau tidak sangat ditentukan oleh penggeraknya. Maka teman-teman penggerak harus belajar bagaimana mampu mewujudkan percakapan yang membangun atau percakapan yang menggerakkan. Yang pertama. Yang kedua, menularkan hasrat untuk belajar. Yang ketiga, bagaimana membangun percakapan bermakna dengan tetap memanusiakan hubungan. Itu nggak mudah, teman-teman. Maka yang pertama adalah teman-teman harus menjadi contoh sendiri. Jadi teman-teman tidak sekedar bercerita atau menceritakan contoh, tetapi teman-teman menjadi contoh itu sendiri. Jadi dia lebih powerful. Jadi nggak omong doang gitu. Kita nggak mungkin pernah menyuarakan percakapan bermakna ketika kita jarang masuk ke sekolah aja telat. Itu nggak boleh, teman-teman. Maka teman-teman tidak sekedar memberi contoh, tetapi jadilah contoh itu sendiri. Seperti itu. Oke?